Hai rekan-rekan semua, berikut dokumentasi kelompok 2 untuk praktikum hidrolika Universitas Sang Bumi Rua Jurai. Yang pertama tentang pelimpah kram. Aliran pelimpah kram adalah tipe pelimpah yang dirancang dengan mercu berbentuk segitiga dan sering digunakan untuk pengukuran debit aliran. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan adalah 1 unit saluran terbuka multiguna, pelimpah kram, mistar ukur, stopwatch, gelas ukur. Prosedur percobaan. Adapun prosedur percobaan ini adalah sebagai berikut: mengukur dimensi pelimpah, panjang ambang atau mercu, talut bagian hulu, dan talut bagian hilir. Menempatkan pelimpah kram dalam saluran dan memastikannya terkunci rapat pada kait pengunci. Menghidupkan pompa, membuka katup inlet dan membiarkan aliran melimpah di atas ambang kram. Memutar katup inlet dan menunggu sampai air berhenti di atas ambang kram, mengukur level ini sebagai bidang acuan. Menentukan nilai debit aliran dengan cara menampung air ke dalam gelas ukur selama selang waktu tertentu menggunakan stopwatch. Mengulangi prosedur di atas untuk setiap pertambahan H sama dengan 10 mm dan mencatat kembali nilai H dan Q serta variasi karakteristik aliran. Berikut tabel hasil percobaan. Jadi kesimpulan dari percobaan tersebut, semakin besar nilai debit aliran moduler maka akan semakin besar pula nilai tinggi energi total. Perubahan yang terjadi pada tinggi energi dipengaruhi oleh debit aliran, luas penampang dan perubahan tinggi permukaan di bagian hulu. Salah satu aplikasi ilmu praktikum pelimpah kram biasanya ada pada suatu pekerjaan atau proyek bangunan sipil, yaitu bendungan. Pada bendungan terdapat saluran pelimpah, yaitu struktur yang digunakan untuk menyediakan aliran yang terkendali dari bendungan atau tanggul ke daerah hilir, biasanya menjadi sungai yang dibendung. Terima kasih, lanjut praktikum lainnya ya. Berikutnya, Venturi Flam. Venturi Flam adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan, terutama dalam situasi dengan laju aliran besar seperti sungai. Alat ini didasarkan pada efek Venturi yang menyebabkan penurunan tekanan cairan di bagian terbatas di tengah flume. Berikut adalah cara kerjanya. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. 1 unit saluran terbuka multiguna, model Venturi Flam, mistar ukur, stopwatch, gelas ukur. Adapun prosedur percobaan ini adalah sebagai berikut: menempatkan Venturi flume secara sistematis dalam saluran terbuka, kemudian mengukur lebar penyempit. Menghidupkan pompa, membuka katup inlet dan membiarkan aliran memasuki saluran. Menentukan nilai debit aliran, Q, dengan cara menampung air ke dalam gelas ukur selama selang waktu tertentu sebanyak 3 kali. Mengubah nilai aliran menjadi besar dan melakukan kembali prosedur percobaan. Berikut tabel hasil percobaan. Kondisi aliran berubah karena adanya penyempitan saluran sebelum areal penyempitan dan sebelum Venturi flume. Aliran bersifat subkritis, namun pada saat melewati penyempitan dan setelah penyempitan aliran bersifat superkritis. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan bilangan Froude sebelum penyempitan dan sebelum Venturi flume. Semakin besar luas penyempitan, maka tinggi air di bagian hulu pada bagian penyempitan dan hilir akan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi lebar saluran. Aplikasi Venturi flume biasanya ada pada proses pengerjaan suatu pekerjaan atau proyek seperti bendungan, saluran irigasi, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada selokan-selokan, parit atau sungai. Arigato gozaimasu. Selanjutnya, ambang lebar. Aliran di atas pelimpah ambang lebar adalah fenomena di mana air mengalir melalui pelimpah dengan ambang yang lebih lebar dibandingkan pelimpah ambang tipis. Pelimpah ambang lebar digunakan dalam berbagai aplikasi hidrolik karena kemampuannya untuk mengukur dan mengatur aliran dengan baik. Untuk melakukan percobaan ini maka diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. 1 unit saluran terbuka multiguna, pelimpah ambang lebar, mistar ukur, stopwatch,
gelas ukur. Adapun prosedur percobaan ini adalah sebagai berikut: menempatkan pelimpah pada kait pengunci yang ada di dasar saluran dan memastikannya terkunci dengan baik di atas saluran. Menghidupkan pompa dan membuka katup pengatur sehingga air melimpah di atas ambang. Mengukur dan mencatat besarnya nilai H, Q, DU, dan DC untuk setiap penambahan tinggi muka air kira-kira 10 mm. Mengukur tinggi H dengan meteran taraf setelah kondisi aliran stabil. Mencatat nilai DU dan DC serta bentuk profil muka air yang terjadi untuk setiap langkah pada prosedur C. Menghentikan air dan setelah aliran berhenti melalui mercu, kemudian mengukur elevasi beberapa titik H di sebelah pelimpah dan menentukan bacaan garis acuan air. Berikut hasil percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah aliran pada ambang lebar akan selalu terjadi aliran secara paralel karena aliran tersebut dipengaruhi oleh air yang mengalir pada ambang lebar. Yang terakhir ada pintu sorong. Pintu sorong, atau sering disebut juga sebagai pintu geser, adalah mekanisme kontrol aliran air yang digunakan di berbagai sistem seperti bendungan, kanal, dan saluran irigasi. Kita akan melakukan simulasi pintu sorong pada bendungan untuk mempelajarinya. Berikut alat dan bahan yang harus disiapkan. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan adalah 1 unit saluran terbuka multiguna, pintu sorong, alat ukur panjang, mistar ukur, stopwatch. Prosedur percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: percobaan dengan debit tetap, mengkalibrasikan alat terlebih dahulu pada titik 0 terhadap dasar saluran. Menempatkan pintu sorong pada saluran terbuka. Mengatur tinggi celah antara pintu sorong dan dasar saluran sesuai dengan profil muka aliran yang diinginkan. Menghidupkan pompa dan memutar katup pengatur dan alirkan air dengan debit tertentu dan tunggu sampai aliran air stabil. Mengukur dan mencatat besarnya nilai YO, yang, Ya, YB dengan meteran taraf setelah kondisi aliran stabil. Mengukur dan mencatat panjang SA dan XCB dengan mistar ukur. Menentukan nilai debit aliran dengan cara menutup saluran air pembuangan yang ada di meja hidrolika. Kemudian mencatat selang waktu tertentu dengan menggunakan stopwatch. Mengulangi prosedur di atas untuk percobaan debit tetap dan mencatat kembali nilai yang YO, Ya, YB, SA, XCB, serta selang waktu setiap percobaan. Percobaan dengan debit berubah, menentukan kedudukan pintu sorong terhadap dasar saluran. Menghidupkan pompa dan memutar katup pengatur dan alirkan air dengan debit tertentu yang memungkinkan terjadinya jenis aliran yang diinginkan. Mengukur dan mencatat besarnya nilai YO, yang, Ya, YB dengan meteran taraf setelah kondisi aliran stabil. Mengukur dan mencatat besarnya nilai YO, yang, Ya, YB dengan meteran taraf setelah kondisi aliran stabil. Menentukan nilai debit aliran dengan cara menutup saluran air pembuangan yang ada di meja hidrolika. Kemudian mencatat selang waktu tertentu dengan menggunakan stopwatch. Mengulangi prosedur di atas untuk percobaan debit tetap dan mencatat kembali nilai yang YO, Ya, YB, SA, XCB, serta selang waktu setiap percobaan. Berikut data yang diperoleh dari percobaan tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa praktikum dapat mengetahui dan mengamati sifat aliran ketika air melewati pintu sorong. Terjadi perubahan aliran dari subkritis menjadi superkritis. Terima kasih telah menonton, selamat bertemu kembali.